Bapak, maaf masih di mute, Pak. Bapak kayaknya lagi keluar negeri nih, Mbak Dev. Pergi Turki ini sekarang. Asik. Oleh-oleh jangan lupa, Pak. Sebentar. Oke. Sebentar. Aduh. Ya, Pak. Siapa nama si Safia ya? Siapa? Alfiah. Alfia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Indonesia Baking School mengadakan sidang skripsi ya untuk saudari Alfiah Agatha Ersandi dengan judul skripsi analisis rasio keuangan dan variabel makroekonomi dalam memprediksi financial distress pada perusahaan non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Nah, Indonesia Baking School telah menetapkan tim penguji. Yang pertama saya sendiri, Sparta. Yang kedua Ibu Lidiana Sufina, SCAK MSc, penguji sekaligus sebagai pembimbing skripsi ya. Kemudian yang kedua Ibu Wil Andila Darniati, SCMAK, penguji 2. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu Vina sama Bu Wil ya, kepada kesempatan ini. Dan sebelum dimulai, saya ucapkan selamat dulu kepada Alfiah Ersandi ya, yang telah bisa melewati fase-fase ujian yang ada di Indonesia Baking School sampai akhirnya berada di ruang ini untuk mengikuti sidang skripsi. Tentu saja harapan kami sama dengan harapan Alfiah ya, juga harapan dari orang tuanya supaya nanti bisa lancar menjalani sidang ini dan juga dengan hasil yang baik ya. Untuk itu saya akan jelaskan ada 3 tahapan dalam sidang skripsi ini. Yang pertama itu sudah nanti diberikan waktu untuk mempresentasikan skripsinya. Waktu ini paling lama 15 menit ya, paling lama. Kalau nggak selesai nanti sakat aja. Yang kedua itu setelah sudah menyelesaikan presentasi, nanti kami akan berikan kesempatan kepada tim penguji, itu Saudara Wil, saya sendiri, dan juga kepada Bu Vina. Setelah selesai tahap kedua ini, sudah diberikan kesempatan untuk keluar sebentar ya, sebentar. Nanti kita berunding dulu mengkapitulasi nilai saudara dari ketiga penguji. Saya di sini fungsinya hanya mengkoordinir sidang ini, sehingga nanti saya rekap nilainya. Nilai terendah adalah 56 ya, hasil tertinggi 100 ya. Itu sudah diharapkan maklum, maksudnya nilai C itu bisa mengulang. Kalau saya tetap karena C nggak apa-apa, saya lulus, tapi kalau saya mengulang silakan mengulang. Kalau B tidak mengulang ya, karena sudah B. Dan A apalagi nggak bisa mengulang ya. Untuk itu kami persilakan kepada Saudari Alfiah Ersandi untuk presentasi skripsinya. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk join 2 device karena
kalau satu device laptop saya suka ngehang, jadi saya izin share screen ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Gatael Sandi dengan NIM 2018-12-11-062 dari jurusan akuntansi yang akan melakukan presentasi sidang skripsi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lediana Sufina selaku dosen pembimbing dan kepada Pak Sparta dan Ibu Wil selaku dosen penguji pada hari ini. Dan juga kepada pihak akademik yaitu Mbak Devita. Izinkan saya hari ini untuk melakukan presentasi hasil akhir skripsi saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dan Variabel Makroekonomi dalam Memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2021. Untuk mengingat kembali latar belakang pada penelitian ini, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil dan fluktuasi inflasi dan nilai tukar atau kurs akibat pandemi COVID-19. Berikut adalah grafik inflasi dari tahun 2020 dan tahun 2021. Dapat dilihat bahwa tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2020 sampai menyentuh angka terendah selama 7 tahun terakhir, yaitu 1,68%. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada tingkat inflasi menjadi 1,87%. Selanjutnya ada grafik dari nilai tukar atau kurs. Dilihat dari tabel pada tahun 2020 tercatat bahwa nilai tukar atau kurs terdepresiasi sampai Rp16.000. Namun pada tahun 2021 nilai tukar kurs kembali berada di posisi Rp14.000 per dolar. Berikut adalah koreksi seminar proposal yang sudah dilakukan dan dilakukan revisi oleh peneliti, yaitu ada 8, yaitu menambahkan research gap pada latar belakang, menjelaskan alasan memilih sampel non-cyclicals, menambahkan IT pada model regresi berganda, menambah model regresi untuk periode COVID-19, menambah sumber pada latar belakang, melengkapi tabel penelitian terdahulu, mengubah hipotesis 4 menjadi negatif, dan melengkapi sumber rumus tabel operasional variabel. Selanjutnya ada kerangka penelitian beserta hipotesisnya. Terdapat 6 hipotesis. Hipotesis 1, ROA berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. H2, current ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. H3, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. H4, total asset turnover berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. H5, inflasi berpengaruh positif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Dan H6, nilai tukar atau kurs berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Berikut adalah teknik pengolahan dan analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji data panel, uji asumsi klasik, dan teknik pengujian hipotesis. Berikut adalah tabel variabel operasional yang terdiri dari variabel dependen, yaitu financial distress yang diproksikan menggunakan model Altman Z-score dengan rumus Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4. Diikuti dengan variabel independen, yaitu rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset. Kemudian rasio likuiditas yang diproksikan oleh current ratio, kemudian leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover dan makroekonomi yang diproksikan dengan inflasi dan nilai tukar atau kurs. Juga ada variabel kontrol pada penelitian ini, yaitu berupa firm size atau ukuran perusahaan yang diukur menggunakan learn total asset. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang dimana metode ini memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penelitian ini membandingkan 2 periode, yaitu sebelum COVID-19
2017 sampai 2019 dan pada periode masa COVID-19 2018 sampai 2021. Tercatat jumlah sampel awal penelitian pada tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 59 dengan periode pengamatan 3 tahun, yang dimana jumlah observasi awal sebanyak 177 dan dilakukan outlier sebanyak 86 dan mendapatkan hasil observasi akhir 91 observasi. Dan untuk periode masa COVID-19, yaitu tahun 2018 sampai 2021, jumlah sampel awal sebanyak 59 dengan periode pengamatan 4 tahun, maka jumlah observasi awal sebanyak 236 dan telah dilakukan outlier sebanyak 145 dan menghasilkan jumlah observasi akhir yaitu 91 observasi. Berikut adalah hasil statistik deskriptif untuk periode 2017-2019. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari data rata-rata hitung, mean, median, standar deviasi, maksimum, minimum, dan skewness. Hasil statistik deskriptif untuk periode sebelum COVID-19 adalah sebagai berikut. Variabel financial distress sebagai variabel dependen memiliki nilai mean sebesar 2,502308 dengan standar deviasi sebesar 2,529972 yang dimana lebih besar dibandingkan nilai mean, maka dengan begitu sebaran data dari variabel FD dikatakan cukup luas dan bervariasi. Variabel FD memiliki nilai median sebesar 2,21000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai mean. Dengan begitu, tingkat FD pada sampel penelitian ini dikatakan tinggi. Kemudian variabel ROA sebagai variabel independen yang memiliki nilai mean sebesar 0,034846 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,068772 yang di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai mean. Maka dapat dikatakan bahwa sebaran data dari variabel ROA cukup luas dan bervariasi. Variabel ROA memiliki median sebesar 0,40000 yang di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai mean. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio profitabilitas pada penelitian ini cenderung rendah. Selanjutnya, variabel current ratio memiliki nilai mean sebesar 2,026813 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,482289, yang di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan mean. Maka dapat dikatakan bahwa sebaran data dari variabel current ratio cenderung kecil atau tidak menyebar. Variabel current ratio memiliki median sebesar 1,500000, yang di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio likuiditas pada penelitian ini cenderung tinggi. Selanjutnya, variabel DER atau debt to equity ratio memiliki nilai mean sebesar 1,389670 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,966740, yang di mana nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai mean. Maka dapat dikatakan sebaran data dari variabel DER dikatakan cukup luas dan bervariasi. Variabel DER memiliki median sebesar 0,930000, yang di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean. Maka disimpulkan bahwa tingkat rasio leverage pada penelitian ini cenderung tinggi. Selanjutnya ada variabel TATO yang memiliki nilai mean sebesar 1,273956 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,936703, yang di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan mean. Maka dapat dikatakan sebaran data dari variabel TATO cenderung kecil atau tidak menyebar. Variabel TATO memiliki median sebesar 1,080000, yang di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio aktivitas pada penelitian ini cenderung tinggi. Selanjutnya, variabel inflasi memiliki mean sebesar 13,99385 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,380181, yang di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai mean. Maka dapat dikatakan sebaran data dari variabel nilai tukar atau kurs cenderung kecil atau tidak menyebar. Selanjutnya, untuk variabel size sebagai variabel kontrol memiliki nilai mean sebesar 2183,945 dengan nilai standar deviasi sebesar 547,7527, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai mean. Maka dapat dikatakan sebaran data dari variabel size cenderung kecil atau tidak menyebar.
Selanjutnya untuk periode masa COVID-19, variabel FD memiliki nilai min sebesar 2,611319 dengan nilai standar deviasi 2,541242, yang dimana lebih kecil dibandingkan nilai min dengan nilai median 2,120000. Selanjutnya untuk variabel ROA memiliki min sebesar 0,040637 dengan standar deviasi 0,082616, yang dimana lebih besar dari nilai min. Kemudian nilai median dari variabel ROA sebesar 0,04000. Selanjutnya variabel CR memiliki min sebesar 2,001648 dengan standar deviasi 1,417444, yang dimana lebih kecil dibandingkan min dengan nilai median sebesar 1,530000. Selanjutnya ada variabel DER memiliki nilai min sebesar 1,589451 dengan standar deviasi 2,552012, yang dimana lebih besar dari nilai min dengan nilai median 1,1160000. Selanjutnya variabel inflasi memiliki min sebesar minus 4,6924 dengan standar deviasi 11,96250 dengan nilai median 2,72000. Selanjutnya kurs memiliki min sebesar 14,17005, standar deviasi 0,21836 dengan nilai median 14,10500. Kemudian terdapat variabel COVID yang menjadi variabel tambahan khusus untuk periode masa COVID-19 yaitu 2018 sampai 2021 yang diberi angka 1 dan 0. Untuk tahun 2018 sampai 2019 diberi angka 0 dan untuk tahun 2020 dan 2021 diberi angka 1. Kemudian variabel COVID memiliki min sebesar 0,472527 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,502011. Selanjutnya variabel size memiliki min sebesar 2204,670, standar deviasi 5541677 dengan nilai median 2038000. Selanjutnya, analisis data panel yang bertujuan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian. Terdapat 3 pendekatan dalam model data panel, yaitu common effect, fixed effect, random effect. Dibutuhkan beberapa pengujian dalam melakukan pendekatan, yaitu uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier. Hasil uji data panel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara common effect dan fixed effect. Dari hasil uji Chow pada periode sebelum COVID, 2017-2019, menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,0003, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan syarat pengujian mengatakan bahwa ketika nilai probabilitas cross-section chi-square lebih kecil dari 0,05, maka model terpilih adalah fixed effect model. Untuk periode masa COVID 2018 sampai 2021 menunjukkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,2166, yang dimana nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi yaitu 0,05. Syarat pengujian mengatakan ketika nilai probabilitas cross-section chi-square lebih besar dari 0,05, maka model terpilih adalah common effect model. Selanjutnya ada uji Hausman, dilakukan dalam menentukan model terbaik antara fixed effect dan random effect. Dari tabel periode 2017 sampai 2019, nilai probability cross-section random menunjukkan angka sebesar 0,0102 yang dimana lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka model terpilih adalah fixed effect model. Untuk periode masa COVID 2018 sampai 2021, nilai probability cross-section random menunjukkan 0,5006 yang dimana lebih besar dibandingkan nilai tingkat signifikansi 0,05. Maka model yang terpilih adalah random effect model. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier, dilakukan untuk menentukan model terbaik antara common effect dan random effect.
hasil uji periode 2017 sampai 2019 menunjukkan nilai Bruchbagen both sebesar 0,0612 yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka model terpilih adalah common effect model. Dan untuk periode masa COVID 2018-2021 menunjukkan nilai Bruchbagen both sebesar 0,1217 yang dimana lebih besar dari nilai tingkat signifikansi 0,05. Maka model terpilih adalah common effect model. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi telah memenuhi berbagai asumsi sampai menunjukkan bahwa model dapat menjadi alat prediksi yang baik. Terdapat beberapa uji dalam uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian sudah terdistribusi normal atau tidak. Terdapat syarat yang perlu dipenuhi dalam uji normalitas ini, yaitu dengan melihat hasil Jar-Gebera dengan nilai signifikansi alfa sebesar 0,05, yang mengatakan bahwa jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas lebih besar dibandingkan 0,05, maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas untuk periode 2017-2019 menunjukkan nilai probability sebesar 0,082212 yang dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. Untuk periode masa COVID 2018-2021, nilai probability menunjukkan 0,137451 dan dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas untuk melihat apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel-variabel bebas atau tidak. Data terdapat masalah multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel independen menunjukkan nilai lebih dari 0,80. Dari tabel uji multikolinearitas pada periode 2017-2019 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel menunjukkan angka di bawah 0,80. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dan untuk periode masa COVID 2018-2021, masing-masing variabel independen juga menunjukkan angka di bawah 0,80, yang dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji Glatzer. Dari tabel uji heteroskedastisitas periode 2017-2019 menunjukkan bahwa dari nilai p-value seluruh variabel independen berada di atas 0,05. Maka seluruh variabel independen dalam model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dan untuk periode masa COVID-19 2018 sampai 2021 juga menunjukkan nilai p-value seluruh variabel independen berada di atas 0,05. Maka seluruh variabel independen dalam model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan hubungan antar residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pada penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Bruce-Godfrey Serial Correlation LM Test. Hasil uji autokorelasi pada periode 2017-2019 menunjukkan nilai probability chi-square 2 sebesar 0,1222. Yang dimana lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Dan untuk periode masa COVID-19 menunjukkan nilai probability chi-square 2 sebesar 0,2199 yang berada di atas 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi.
Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis terdapat 3 ujian, yaitu uji F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial atau uji T. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis untuk periode sebelum COVID 2017-2019. Yang pertama ada uji F, yaitu uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang terlibat dalam penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas F statistik kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan dari hasil pengujian hipotesis untuk periode 2017-2019 menunjukkan nilai probability F statistik sebesar 0,0000, yang dimana lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji koefisien determinasi, yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependennya. Uji koefisien determinasi ditujukan dengan nilai adjusted R-square. Nilai adjusted R-square pada tabel periode 2017-2019 menunjukkan angka sebesar 0,986525, yang dapat disimpulkan bahwa variabel dependen financial distress mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 98,65%, dan sisanya 1,35% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji T juga dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat oleh penulis, yang di mana hipotesis tersebut merupakan jawaban sementara. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probability di atas 0,05, maka tidak terdapat pengaruh dari variabel independen ke variabel dependennya. Dari tabel periode 2017-2019 menunjukkan bahwa variabel ROA, CR, DER, TATO memiliki nilai probability di bawah 0,05, yang dimana artinya keempat variabel tersebut memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu financial distress. Variabel ROA berpengaruh positif, variabel current ratio berpengaruh positif, variabel DER berpengaruh negatif, dan variabel TATO berpengaruh positif. Dan untuk variabel inflasi dan kurs, menunjukkan nilai probability yang di atas 0,05, maka tidak terdapat pengaruh dari variabel inflasi dan kurs terhadap financial distress. Selanjutnya untuk periode masa COVID-19 2018-2021, yang menunjukkan nilai probability F statistik di bawah 0,05, yaitu 0,0000, yang dimana dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan untuk uji koefisien determinasi, nilai adjusted R-square menunjukkan nilai sebesar 0,993112, yang dimana variabel dependen financial distress mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 99,31%, dan sisanya sebesar 0,69% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Dan untuk uji parsialnya atau uji T, menunjukkan bahwa variabel ROA, CR, DER, TATO, inflasi dan kurs memiliki nilai probability di bawah 0,05. Maka variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap financial distress, yang dimana ROA berpengaruh positif, current ratio berpengaruh positif, DER berpengaruh negatif, TATO berpengaruh positif, inflasi berpengaruh negatif, kurs berpengaruh negatif. Selanjutnya ada analisis hasil penelitian. Yang pertama adalah variabel ROA berpengaruh positif terhadap financial distress untuk periode sebelum dan pada masa COVID-19. Maka H1, yaitu return on asset berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19 ditolak.
Yang kedua, variabel CR atau current ratio berpengaruh positif terhadap financial distress untuk periode sebelum dan pada masa COVID-19. Maka H2, current ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19 juga ditolak. Yang ketiga, ada variabel DER berpengaruh negatif terhadap financial distress untuk periode sebelum dan pada masa COVID-19. Maka H3, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19 diterima. Selanjutnya ada variabel TATO berpengaruh positif terhadap financial distress untuk periode sebelum dan pada masa COVID-19. Maka H4 yang mengatakan bahwa total asset turnover berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19 ditolak. Variabel inflasi pada periode 2017-2019 tidak berpengaruh terhadap financial distress. Namun, variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode masa COVID-19, yaitu 2018 sampai 2021. Maka H5 yang mengatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19 ditolak. Selanjutnya ada variabel kurs yang tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress pada periode 2017-2019, namun variabel kurs berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode masa COVID-19 2018-2021. Maka H6 adalah yang mengatakan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19 diterima. Diterima untuk periode 2018-2021. Selanjutnya ada implikasi manajerial, yaitu variabel ROA, variabel return on asset, current ratio, total asset turnover, berpengaruh positif terhadap financial distress, yang dimana ketika terjadi kenaikan dari nilai ROA, CR, atau TATO, maka akan naik juga nilai dari variabel dependennya, yaitu financial distress yang diproksikan dengan Z-score. Maka ketika ROA, CR, TATO naik, maka nilai dari Z-score itu juga naik, ikut meningkat, sehingga perusahaan juga memiliki Z-score yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang sehat, tidak distress. Dan variabel DER berpengaruh negatif terhadap financial distress. Selanjutnya ada sesuai dengan teori signaling yang dibangun pada penelitian ini, bahwa hasil rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan atau informasi bagi para pemegang saham untuk melihat prospek dari perusahaan ini ke depannya. Selanjutnya ada perusahaan diharapkan untuk selalu meningkatkan pendapatan dan mengendalikan tingkat biaya agar terhindar dari kondisi financial distress. Dan bagi investor diharapkan dapat menjadi informasi serta pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan. Selanjutnya kesimpulan, yaitu variabel return on asset, current ratio, debt to equity ratio, ada salah tulis. Variabel return on asset, current ratio, dan total asset turnover berpengaruh positif terhadap financial distress untuk periode sebelum dan pada masa COVID-19 di perusahaan non-cyclicals. Variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress untuk periode sebelum dan pada masa COVID-19 di perusahaan non-cyclicals. Dan untuk variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode masa COVID-19 di perusahaan non-cyclicals. Variabel nilai tukar atau kurs berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode masa COVID-19 di perusahaan non-cyclical. Tentunya penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian hanya menggunakan sampel perusahaan non-cyclicals dengan periode terbatas karena melakukan perbandingan periode. Penelitian ini hanya menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, dan menggunakan inflasi dan nilai tukar kurs. Banyak variabel yang tidak sejalan dengan hipotesis asumsi. Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah memilih objek penelitian atau perusahaan lain dengan jenis usaha bisnis yang berbeda dengan menambahkan periodenya. Menambah rasio keuangan lainnya selain profitabilitas, likuiditas, leverage, serta mengganti proksi rasio aktivitas.
Dan indikator makroekonomi juga bisa diperluas dengan menambah indikator lain seperti suku bunga dan GDP. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Alfiah Sandi atas presentasinya. Skripsinya cukup menarik ya. Berusaha melihat beberapa faktor fundamental sama makro terhadap financial distress perusahaan-perusahaan yang non cyclical, artinya perusahaan-perusahaan yang bukan pokok ya, yang tidak diperkirakan juga terdampak dari indikator makro ya. Karena seperti yang pokok itu kan nggak pengaruh kita orang makan dan sebagainya. Kebutuhan primer ya. Primer. Ya. Oke, berikutnya mungkin saya berikan waktu kepada Bu Wil untuk memberikan kesempatan memberikan tanggapan ya, atas skripsi Saudari Alfiah Sandi. Tapi sebelumnya Sandi silakan minum dulu ya. Oh iya Pak. Biar nggak stres, nggak tegang ya. Iya Pak, terima kasih. Nanti Will bikin tegang juga tuh. Hati-hati lo Will, bikin tegang ya. Minum aja lo, minum. Berdoa. Ya. Saya dulu tidak apa-apa, Pak. Mohon maaf ya, saya lagi di Turki ya. Istanbul. Oleh-oleh jangan lupa, Pak. Ah, ya. Oleh-oleh Al-Quran. Iya. Beli Tanah Abang. Silakan Mbak Fia. Mbak Wil, silakan. Nggak apa-apa, Pak. Saya duluan, Pak. Iya dulu Mbak Wil aja. Oh, iya, Mungkin baik. ditutup apa terserah nih? Ditutup gimana? Terserah. Apa, Silakan, Pak? Mbak. Ini ditutup dulu atau dibiarkan aja terbuka ini? PowerPoint-nya. Oh, PPT-nya, Pak. PPT-nya nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak Spata dan juga Bu Lediana. Terima kasih juga untuk Alfiah atas presentasinya tentang skripsinya tadi. Ada beberapa memang yang ingin saya tanyakan kepada Alfiah. Yang pertama kita mulai dari bab 1 ya, Alfiah ya. Di latar belakang Alfiah, kira-kira dari artikel penelitian terdahulu Alfiah, ada nggak penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rasio aktivitas itu tidak berpengaruh terhadap financial distress? Ada nggak kira-kira Alfiah? Karena kalau misalnya kita butuh riset gap kan harus ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Nah, cuman kan di sini di latar belakangnya Alfiah belum ada. Kira-kira ada nggak dari berapa penelitian terdahulunya? Ada 15 ya. Dari 15 itu ada nggak yang menyatakan bahwa rasio aktivitas itu tidak berpengaruh? Ada beberapa memang yang mengatakan rasio aktivitas itu tidak berpengaruh terhadap financial distress. Cuman untuk yang di latar belakang itu saya hanya memasukkan yang berpengaruh negatif dan positifnya. Saya belum memasukkan yang berpengaruh, yang tidak berpengaruhnya. Tapi untuk rasio aktivitas ini memang ada sekitar 2 atau 3 penelitian itu yang mengatakan memang rasio aktivitas itu tidak berpengaruh terhadap financial distress-nya. Nah, berarti tambahkan ya, Alfiah ya, kalau di sini baru dinyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh, tambahkan juga bahwa ada penelitian lain yang menyatakan bahwa rasio aktivitas itu tidak berpengaruh. Oke, Nah, baik, Bu. di halaman 7 itu, Alfiah. Oh iya, Bu. Kemudian yang makronya juga, makronya kan yang untuk inflasi sama kursnya itu di sini bahwa inflasi dan kurs itu tidak berpengaruh. Ada nggak yang berpengaruhnya? Kalau ada, tambahkan lagi berarti. Oh iya, oke, baik, Bu. Nah, kalau misalnya belum ada ya Alfiah cari lagi berarti artikelnya yang menyatakan bahwa inflasi dan kurs itu berpengaruh. Oke, baik, Ibu. Oke. Kemudian kita masuk ke bab 2, Alfiah. Boleh PPT-nya balik lagi ke hipotesis? Sebentar, Bu. Hipotesis.
Ini Bu. Nah, ini kenapa tidak sinkron ini antara H1 sampai H6-nya dengan gambarnya, Alfia? H1 H1 oke, ROA negatif. H2 oke negatif. H3 negatif. H4 negatif, tapi di gambarnya malah tandanya positif. H5 positif, di gambarnya positif oke. H6 negatif, tapi di gambarnya positif. Yang benar yang mana, Alfia? Iya, yang benar itu hipotesisnya Bu. Kemarin itu memang dari awal hipotesis untuk hipotesis 4-nya itu tato itu awalnya memang berpengaruh positif, tapi dari koreksi seminar proposal kemarin diberi masukan untuk mengganti menjadi berpengaruh negatif. Jadi saya yang untuk benar, kerangka pemikirannya belum saya edit lagi Bu. Saya baru memindahkan gambarnya ini dari seminar proposal yang kemarin dimasukkan ke sini. Tapi yang benar ini adalah hipotesisnya. Kerangka oke, pemikirannya berarti memang belum betul. benarin lagi ya, Alfia ya, karena jadi tidak sinkron ini antara Iya, rangka iya. pemikiran dengan hipotesisnya. Iya. Oke, kita masuk ke hipotesis 1. Oke, hipotesis 2, kemudian nah, kita masuk ke hipotesis 2 ya. Alfia, di sini hipotesis 2, hasil penelitian yang dilakukan oleh Andre Priyatasari dan Mila Zaria menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu kemudian hipotesisnya Alfia menyatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif. Berarti ini kan tidak ada hubungannya, Alfia, antara hasil penelitiannya Andre Priyanasari dan Mila Riza ini. Jadi penelitian-penelitian ini tidak mendukung hipotesanya Alfia. Jadi kalau misalnya hipotesanya Alfia menyatakan berpengaruh negatif, ya cari hasil penelitiannya yang menyatakan negatif, Alfia. Kalau ini kan yang menyatakan tidak berpengaruh, berarti tidak mendukung hipotesanya Alfia. Tuh, yang 282 ya, Alfia ya. Iya, Bu. Kemudian 283 juga sama, di sini menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh. Berarti ini tidak mendukung hipotesanya Alfia. Berarti cari lagi yang berpengaruh negatif, Alfia. Ini tidak bisa dipakai karena memang tidak mendukung hipotesanya Alfia. Iya. Kemudian yang aktivitas, oke, aktivitas sama berpengaruh negatif. Inflasi, inflasi sama ini tidak berpengaruh juga, tetapi malah hipotesanya Alfia itu adalah berpengaruh positif. Jadi Alfia harus cari yang penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif. Itu ada Bu yang Namara et al. Itu mengatakan. Oh iya, berarti hapus aja yang di bawah. Namun Oh, hasil iya. berbeda itu hapus aja. Oke, baik Bu. Nggak usah dimasukkan berarti. Kemudian, nah yang nilai tukar juga yang bawahnya dihapus aja berarti. Tidak berpengaruh. Jadi yang di hipotesa itu sajikan saja penelitian terdahulu yang memang mendukung penelitiannya Alfia ya. Oke, Bu. Kemudian itu masukan saya di bab 1 dan bab 2. Kemudian kita masuk ke bab 4. Bab 3 udah enggak, bab 4. Gini Alfia. Kenapa masa pandeminya dari 2018, Alfia? Emang pandemi dari 2018, Alfia? Enggak Bu, dari 2020-2021 itu kemarin saran dari dosen pembimbing memang melakukan dari 2018 sampai 2021 karena untuk memberikan angka 10 di variabel COVID ini, karena kita menambahkan variabel COVID untuk menandakan bahwa
tahun 2018 sampai 2019 itu belum COVID, yang dimana diberikan angka 0. Dan untuk periode 2020 sampai 2021, yaitu pada masa COVID diberikan angka nilai 1. Sebagai pembedanya penambahan variabel COVID itu sebagai pembeda. Berarti variabel tidak bisa dinyatakan masa COVID berarti. Kalau masa COVID kan hanya 2020-2021, Alfia. Iya. Bagaimana itu? Mungkin bisa bantu Mbak Wil. Iya, Pak. Itu dia menggunakan variabel dummy kan ya, Alfia? Iya, Pak. Variabel dummy itu datanya harus mencakup yang COVID sama kasus COVID sama sebelum COVID datanya. Berarti bukan hanya masa COVID, Pak. Ya kan variabel dummy itu kan 1 kalau masa COVID, 0 Ya. sebelum masa COVID. Iya. Berarti kalau dia signifikan berarti COVID itu berpengaruh terhadap financial distress. Kalau nggak signifikan berarti nggak pengaruh. Gitu. Tapi itu maksudnya. Kan dummy itu, Will. Iya, Pak. Bukan kalau dummy, kalau diambil datanya masuk COVID berarti 1 semua dong, nggak pasti. Kan, iya. 1 semua nggak, jangan dong ya. Harus periodenya yang bukan masuk COVID sama masuk COVID. Oh iya, baik Pak. Digabung ya. Ya masih Will. Iya Pak, kasih Pak. Kemudian, mana dia tadi? Untuk regresi, Alfia. Iya Bu. Di sini, mana dia tadi? Halaman 80. Di sini kan sudah ada persamaan regresinya ya, Alfia. Tapi belum ada penjelasannya nih, Alfia, untuk persamaan regresi itu. Coba Alfia jelaskan apa maksud dari koefisiennya yang 2,4 itu. Kan sudah Alfia buat nih, halaman 81. Berdasarkan hasil regresi pada 4.2, persamaan regresi untuk tahun 2017-2019 adalah FD sama dengan 2,475 tambah 16,7 tambah 0,7 kurang 0,38. Itu maksudnya apa dari angka-angka tersebut, Alfia? Karena belum ada penjelasannya ini, Alfia. Itu maksudnya itu dilihat dari nilai koefisien dari masing-masing variabelnya, Bu. Jadi ya, arti angka dari 2,4 itu apa, Alfia? Kok bisa ada angka 2,4? Itu cara membacanya bagaimana itu, Alfia? Membaca hasilnya itu. Setiap kenaikan dari variabel independennya, maka kenaikan di variabel dependennya juga sebesar 16,76076. Gimana suaranya, tolong dikeraskan sedikit, Alfia, jangan bisik-bisik. Gimana maksud 2,4 itu? Ya, yang 2,4 dulu deh. Yang 2,475616, maksudnya apa itu angkanya? Bagaimana membaca hasil analisis regresinya ini, Alfia? Jadi kalau C itu kan variabel financial distress-nya ya, Bu. Ya, jadi bagaimana membacanya? Kenaikan nilai koefisien. Boleh, searching dulu boleh sebentar. Bagaimana cara membaca koefisiennya? Apa arti dari angka 2,4, 16,7, 0,78? Bentar, Ibu.
Hmm. Alfia ini olah sendiri? Iya Bu, saya olah sendiri Bu. Ya, oke. Jadi apa artinya Alfia? Em, oh, yang C itu artinya seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat sebesar 2,475616. Sedangkan sisanya itu itu R square. Yang 16 deh, yang ROA, yang 16,76076. Yang saya pahami ketika terjadi kenaikan, kan variabel ROA ini berpengaruh secara positif terhadap financial distress. Jadi ketika terjadi kenaikan pada nilai ROA, maka nilai financial distress juga akan naik. Itu sebesar 16,76076. Kalau yang DER, minus 0,38. Dia berpengaruh negatif. Jadi ketika terjadi kenaikan pada nilai DER-nya, maka nilai financial distress-nya itu akan menurun sebesar 0,384249. Karena kalau berpengaruh negatif itu secara berlawanan naik turunnya. Ketika variabel independennya naik, maka variabel dependennya akan turun. Kalau positif itu akan naik secara searah, jadi sama-sama naik. Oke, berarti kalau untuk C-nya bagaimana? C-nya berarti Jika terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya, maka financial distress-nya akan jika seluruh variabel independen konstan, maka variabel dependen akan mengalami peningkatan sebesar 2,47. Iya, Bu. Nah, kemudian di persamaan regresinya tambahkan lagi yang 16,7 itu apa, Alfia? ROA. Yang 0,7886 itu CR. 0,38 itu DER. 0,47 itu NATO dan lainnya. Oke, Bu. Mungkin tambahkan saja penjelasannya nanti Alfia ya. Jadi kita paham ini maksud angka ini apa sih sebenarnya, ada persamaannya, tapi artinya apa gitu ketika ditanya. Maksudnya apa dari persamaan ini? Karena kalau untuk melihat signifikan atau enggaknya kita lihat dari probability-nya kan. Nah, kalau koefisiennya untuk apa? Nah, nanti berikan lagi penjelasan. Baik itu persamaan 1 maupun persamaan 2. Iya, Bu. Oke. Uji F-nya di bawah signifikan semua ya. Uji R-nya juga koefisien determinasinya tinggi, di atas 90%.
Nah, kemudian kita masuk uji T. Uji T untuk 2017 sampai 2019 dan 2018 sampai 2021. Kita masuk halaman 86. Hipotesis yang pertama ditolak. Bagaimana penjelasannya tadi, Alfiah? Kok bisa ROA-nya hasilnya menyatakan bahwa berpengaruh positif? Artinya adalah ketika ROA-nya tinggi, maka kesulitan keuangannya juga akan menjadi tinggi. Financial distress-nya juga menjadi tinggi. Seperti itu ya hasilnya ya, Alfiah ya? Hasilnya itu ketika nilai ROA naik, maka nilai financial distress atau Z-score-nya ini akan naik juga, Bu. Maka nilai Z-score yang lebih besar ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin terhindar dari kondisi financial distress. Oh, jadi membacanya bagaimana? Untuk Z-score-nya semakin tinggi Z-score-nya berarti semakin terhindar, bukan semakin mengalami kesulitan. Iya, semakin ada kriterianya, Bu, untuk Z-score-nya ini. Kalau lebih dari 2,6, hasil nilai Z-score lebih dari 2,6, maka perusahaan tergolong perusahaan yang sehat, tidak distress. Jadi setiap kenaikan ROA ini akan menunjukkan juga kenaikan dari nilai financial Z-score-nya ini, financial distress-nya juga akan naik, yang dimana akan semakin besar dan akan terhindar dari distress. Financial distress-nya yang naik atau assessment score-nya yang naik? Gimana nih? Z-score-nya, Bu. Z-score-nya naik. Kemudian Iya. financial distress-nya Turun. Nah, tadi kok malah dikatakan financial distress-nya naik juga. Kalau gitu lebih baik perusahaan ROA-nya kecil aja, supaya financial distress-nya turun. Ya, jadi artinya kalau misalnya ROA-nya naik, Z-score-nya juga naik. Gitu. Yang artinya juga kesulitan keuangannya semakin kecil atau menurun. Ya, benar, Alfiah. Betul. Iya. Benar. Yakin? Yakin, Bu, karena saya sudah baca jurnal yang menyatakan seperti itu juga, kalau ROA-nya naik, Z-score-nya naik. Jadi sekarang dihubungkannya adalah ke Z-score-nya. Kalau hipotesisnya tadi adalah dihubungkan dengan financial distress-nya. Ya. Iya. Ya. Iya enggak? Ya. Iya, Bu. Oke, current ratio. Current ratio tadi ditolak juga ya? Iya. Kalau misalnya, berarti di sini current ratio berpengaruh positif terhadap financial. Mungkin kalau kalimatnya berpengaruh positif terhadap financial distress jadi ambigu ya, Alfiah ya. Jadi seolah-olah kalau CR-nya naik, financial distress-nya juga naik. Seolah-olah ya kalau kita membaca kalimatnya, Alfiah ya. Kemudian DER-nya ini, DER dua-duanya diterima, hipotesisnya. Iya, Bu. Sama-sama berpengaruh negatif. Oke, penjelasannya bagaimana tadi? DER untuk DER, Alfiah? Ketika nilai DER-nya tinggi, maka nilai Z-score-nya akan menurun. Terus? Yang dimana nilai Z-score menurun itu bisa mendorong perusahaan menuju financial distress. Yang yakin, Alfiah, yang yakin. Yang yakin, jawabnya yang yakin. Ketika variabel DER mengalami kenaikan, maka nilai Z-score mengalami penurunan. Yang dimana nilai Z-score mengalami penurunan bisa mendorong perusahaan berada pada kondisi financial distress. Oke. Kemudian untuk Mato.
Tato berpengaruh positif Hmm. ketika nilai tato perusahaan mengalami kenaikan, maka nilai Z-score akan mengalami kenaikan juga. Yang dimana nilai Z-score yang besar menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang sehat atau tidak distres. Nah, yang berbeda tadi adalah kurs ya. Yang kurs itu yang satu diterima hipotesisnya, yang satu ditolak. Ya, Kurs benar. yang kurs, bentar Bu. Untuk kursnya, iya diterima untuk yang periode COVID, Bu. Nah, Karena yang bagaimana menjelaskannya itu, Alfia? Jadi apa perbedaannya dan bagaimana dampaknya sebenarnya? ketika nilai kursnya sedang naik, maka nilai financial distress atau maka nilai Z-score perusahaan juga akan menurun, yang bisa menuju kondisi financial distress. Jika nilai kursnya naik, maka perusahaan yang melakukan transaksi impor untuk bahan baku harus mengeluarkan alokasi dana yang lebih besar karena kursnya sedang naik. Oke, kan ini tadi yang diterima itu adalah yang masa COVID ya. Ya. Nah, yang di sini tadi hipotesisnya adalah di negatif dan hasilnya benar negatif. Seperti itu kan, Alfia? Iya. Iya, Bu. Nah, kira-kira perbandingan kursnya antara yang sebelum COVID dengan masa COVID itu seperti apa, Alfia? Untuk nilai kursnya ini pada sebelum COVID itu tahun 2019 itu nilai rupiah itu berada pada Rp14.000 per dolar, Bu. Tapi ketika tahun 2020 di mana COVID baru masuk, itu nilai rupiah terhadap dolar itu sampai menyentuh Rp16.000 per dolar. Tapi di tahun 2021 sudah kembali lagi di angka Rp14.000 per dolar. Jadi kira-kira penyebabnya karena itu, ya Alfia? Iya, karena ada pandemi itu, jadi hampir seluruh ekonomi global dunia itu kan juga mengalami efeknya, Bu. Oke, kita masuk terakhir nih, implikasi manajerial. Ya. Kalimatnya masih berbicara tentang penyusunan kalimatnya Alfia nih. Bentar. Mana dia? Implikasi itu di halaman implikasi. Di halaman 97, Ibu. 97 ya, bentar. Nah, ini halaman 95. Artinya semakin tinggi ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka akan meningkat juga potensi terjadinya financial distress. Nah, mungkin ini kalimatnya bisa diubah ya, Alfia ya. Masa iya semakin tinggi ROA-nya, kemudian financial distress-nya juga akan semakin meningkat. Nih untuk yang diimplikasinya. Ya. Saya sudah Kemudian melakukan ini, Bu, perbaruan untuk implikasinya, tapi kemarin Word-nya sudah keburu diberikan ke dosen penguji, dan jadi sudah saya revisi untuk saya sendiri, tapi yang diterima oleh dosen penguji belum bentuk. Oke, jadi bagaimana perubahan kalimatnya untuk yang implikasi manajerial itu, Alfia? Artinya semakin tinggi nilai laba yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan meningkat juga nilai Z-score
atau dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan semakin sehat atau tidak distres. Oke, nanti mungkin diubah lagi ya. Yang di Alfiah tadi udah diubah ya. Iya, Bu. Karena di sini di bawahnya dinyatakan lagi bahwa pernyataan tersebut bertolak belakang dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi ROA maka akan semakin rendah juga terjadinya financial distress. Iya. Oke. Outliernya banyak juga ya Alfiah ya. Iya, Bu. Karena saran dosen pembimbing itu untuk menyamakan jumlah hasil akhir observasinya sama-sama 91. Oke. Current ratio. Untuk apa? Untuk inflasi sama kursnya tidak dimasukkan di implikasi manajerial. Ini apa Alfiah? Iya, Bu, belum dimasukkan yang implikasinya. Saya baru memasukkan yang berpengaruh positifnya saja. Oke, implikasi manajerialnya apa untuk inflasi sama kurs, Alfiah? Jadi ketika ketika sedang terjadi kenaikan nilai tukar atau kurs, maka nilai Z-score juga nilai Z-score akan menurun, yang dimana nilai Z-score menurun akan menuju ke kondisi financial distress, gitu, Bu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Alfiah. Baik, Bu. Pak Sparta, mungkin cukup itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Sparta. Terima kasih, Bu Il. Aduh, Bu Il. pertanyaan Bu Il ini detail sekali dan saya nggak usah nanya teknis lagi ya. Oke, Olivia, kamu mengukur financial distress itu ukurannya apa sih? Saya ingin ulang lagi. Bagaimana, Pak? Financial distress itu ukurannya apa? Cara mengukurnya? Menggunakan Z-score, Altman Z-score. Z-score itu coba lihat, buka Z-score-nya. Yang ini, Pak, yang pertama. Di mana Z-score-nya? Ini. X1 Iya. itu apa sih X1-nya? X1-nya itu X1-nya itu working capital. Apa? Working capital. Ya. X2? X2-nya itu return earning total asset. Apa sih sama ke apa return earning sama total asset? Return earning total asset. Terus X3-nya? EBITDA, earning before income tax dan total Apa asset. X3-nya apa? EBITDA, Pak, EBITDA. EBITDA terus per? X4 itu market value. Enggak, EBITDA, X3-nya EBITDA per? EBIT dibagi total asset. Oh, itu dari ROA ya. Terus habis X4? X4 market value, book value. Oh iya. Jadi gini apa? Coba hasilnya mana hasilnya? Hasil Hasil apa, hasilnya. Pak? Oh, Hasil kedua regresi ya? Iya. Regresi pertama coba hasil mana? Nah, coba digedein lagi. Coba di full. Ini regresi ya, berpengaruh ya. Maaf, Pak. Sebentar. Mana regresi? Maaf, Pak. Ini. ROA pengaruh positif. Ya. Iya. Ya. Dan ke rasio ya positif. Dan negatif ya. Satu ya positif. Ini juga sama kan? Pengaruh ya. Satu ROA pengaruh sama.
Iya. ya, konsisten ya. Inflasi. Nah, saya mau tanya ya, kenapa itu? Kalau lihat dari apa variabel ROA, rasio, tato ya, itu sebenarnya apa item dihitung juga mempengaruhi perhitungan dari Z itu. Z itu kan juga dari situ, betul fundamental. Ini pasti ada pengaruh ya, pasti pengaruh. Jadi kayaknya seperti kita menentukan apa pengaruh ROA terhadap income ya, pastilah pengaruh income itu pasti positif ya. Ya. Karena kita mengingatkan karena variabel dari Z itu ada angka-angka di dalam ROA, CRD, tato ya, pasti. Sehingga hasil tidak menyimpang kan. Jadi kayaknya kalau nggak diuji pun juga udah tahu ya. Cuma yang paling penting di sini adalah inflasi dan cost ya. Jadi kalau saya sebaiknya sih judulnya itu jangan terkait dengan ROA, CRD sama tato. Tapi judulnya dampak indikator makro terhadap financial distress masa COVID dan sebelum COVID itu harusnya. Karena yang kalau yang 4D itu pastilah ya, pasti nggak satu judul bagus. Dampak yang bagus itu judulnya dampak variabel makro. Nah, itu dampak indikator makro terhadap financial distress masa COVID dan sebelum COVID. Itu aja judulnya. Oke, baik. Jadi yang judulnya ini sebagai variabel kontrol aja, biar ROA kan itu tato kontrol aja itu. Kalau dipakai juga nggak apa-apa sih. Tapi dipakai kontrol ya. Itu. Kalau suatu yang pasti sama seperti dampak ROA terhadap dampak net income terhadap ROA. Atau dampak ROA terhadap income ya pastilah ya. Atau dampak ROA terhadap kinerja. Dampak net income terhadap kinerja. Income kinerja ya pastilah ya. Gitu. Jadi jangan dipakai itu. Saya setelah melihat hasilnya, tadi waktu di Sempro saya nggak gitu belum ke situ pikiran. Ya. Jadi tinggal judulnya diganti. Sama Judulnya nanti berarti diganti. dimajukan yang indikator makro itu. Nah, Berarti makro menarik nih ya, menarik karena untuk kurs berpengaruh ya sama inflasi pengaruh masa COVID itu signifikannya pengaruhnya. Tapi kalau ada masa kondisi normal nggak pengaruh. Kenapa? Karena karakteristik perusahaan sekali kali itu kan, jadi nggak diteliti juga orang udah tahu gitu. Tapi justru kalau pengaruh maka aneh gitu ya, kan aneh. Iya. Kalau pengaruh berarti nggak perusahaan sekali lagi kan, aneh. Makanya ini keterbaruannya karena ada melihat dampak COVID itu, ternyata dampak COVID perusahaan yang non sekali pun juga terpengaruh gitu. Jangan perusahaan-perusahaan yang kebutuhan sekunder, yang primer pun juga terpengaruh. Itu hasilnya yang paling simpel itu hasilnya itu. Udah kalau itu udah titik tuh orang oh iya ya pastilah, oh ya, COVID itu luar biasa gitu ya. Bisa mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang tadinya di masa normal tidak berpegang indikator makro karena mau inflasi mau enggak pun orang tetap harus makan, beli beras dan sebagainya. Tapi dengan COVID itu luar biasa dampaknya, aduh luar biasa lah dampaknya. Itu jadi disebut itu. Tapi kalau melihat ROA kerja itu ditanya lah itu nggak masuk hitungan dalam penelitian. Karena udah pasti ya. Artinya ibarat apa? Itu variabel yang dipinggirkan lah ini, pinggirkan. Nggak usah diteliti lah. Justru menarik itulah inflasi dan kurs indikator variabel makro itu di masa COVID itu berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang tadinya normal tidak pengaruh karena dampaknya luar biasa ke semua sektor. Semua sektor dampak. Jadi membuktikan COVID itu berapa ke semua sektor. Tanpa pandang bulu. Bulu nggak bulu berdampak. Iya, Pak. Sektor berbulu nggak bulu dampak ada. Ya, kan nggak pandang bulu kan. Sektor berbulu sama untuk sektor yang tidak berbulu kena dampak. Itu artinya. Itu aja saya sampaikan. Jadi tolong Mbak Dia ganti lagi ya. Saya bisa masuk ke jurnal. Kalau ini susah masuk jurnal karena dua judul yang berbeda nih.
kan judul 2 itu. Itu berbeda, nggak bisa. Artinya satu fundamental, satu makro. Fundamental pun fundamental hubungan yang fundamental juga. Karena peristiwa itu dapat di fundamental. Orang udah tahu itu. Fundamentalnya terganggu, peristiwa juga akan terganggu juga. Jadi kecuali kalau menghubungkan dengan harga saham itu kan arbitrage. Arbitrage itu di mana banyak faktor pengaruhi apakah fundamental dia pengaruh. Tapi sudah dipastikan karena Z-score itu, kecuali Z-score itu diukur bukan dari faktor fundamental. Jadi pada saat itu cari ukuran lain, misalnya standar deviasi atau apa yang ukurnya bukan faktor fundamental diukurnya, itu baru bisa. Jadi kalau Z-score diukur dari faktor fundamental, ini kita akan juga pada fundamental meskipun rasionya berbeda, tapi kan ada kepengaruhannya dalam itu. Jadi diabaikan aja. Jadi tolong si Elia, kamu perkuat faktor indikator makro itu ya, di inflasi. Mungkin lihat disertasi ada meneliti faktor indikator makro. Kalau dia buku macroeconomics ya, yang wajib dipakai oleh APS. Dalam siapa lupa so PS3 sesuatu yang basic sepakai 3, tapi yang advance juga saya pakai advance macroeconomic, advance of macroeconomics, tapi buku bukan itu. Tapi itu level 1 pakainya buku, lupa saya buku nggak ingat sekarang nih. Yang dipakai buku wajib, coba tanya buku wajib macroeconomics, bukunya siapa? Pakai itu, ada situ tuh inflasi, kemudian juga kurs ya, kemudian juga apa tuh? Ya dua itu. Ya. Jadi tolong ya Mbak. Ini menarik. Ini keterbaruan di sini. Ada satu conclusion yang dapat di sini. Bahwasanya dampak terbukti juga nih satu bukti lain bahwa COVID itu merambah ke semua sektor tanpa pandang bulu. Ya. Perusahaan diperkirakan yang tidak pengaruh, perusahaan non siklikal sektor pokok pun juga kena. Gitu. Ya. Dan itu memang fakta seperti itu. Ya. Orang kesulitan beli beras, kalau tadi makan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, makan 1 kali sehari rata-rata. Sehingga mempengaruhi kinerja industri itu kan. Industri pasti akan turun juga kinerja karena orang mengurangi konsumsi. Tapi kondisi normal orang nggak akan mengurangi kondisi normal. Ya. Mungkin kalau kita bandingkan di masa krisis krisis moneter 2009 hingga 2007-2008, mungkin menarik dibandingkan ini. Bagaimana kalau dalam masa krisis 2008 dengan COVID itu yang paling dasar dampaknya apa? Jangan COVID ini dampak, dulu mungkin nggak dampak karena sektor UKM tetap bekerja seperti biasa dan juga orang PHK itu masih bisa alternatif UKM, petani masih bisa. Sekarang nggak, dampak COVID itu orang yang kena PHK nggak bisa punya alternatif pekerjaan lain, ya. Karena industri yang habis semua industri kena, jadi masuk industri mana? Kena semua. Tapi kalau krisis moneter nggak semua industri kena loh. Ya. Ini sebagai industri tertentu aja kena. Tapi kalau ada data itu lebih enak lagi melihatnya. Saya dampak indikator makro masa krisis sebelum krisis. Kalau ada riset itu bagus lagi. Kalau ada riset kita tinggal komparasi aja. Tapi kalau nggak ada riset, kita coba riset sendiri banding lebih bagus lagi. Tapi kan butuh waktu lagi. Cukup kamu utamakan itu saja yang faktor ini. Yang kamu balik aja, jadi yang ilmu teori inflasi ke atas sama kurs di atas, nanti yang itu di bawah, ya urutannya di bab 2 itu. Nanti di latar belakangnya kamu geser aja. Kalau mau sih. Ya. Menarik. Itu aja, Olivia, Mbak Vina. Maaf, Vina baru ingat sekarang saya lihat asli. Di sekarang waktu di proposal saya kepikiran seperti itu. Ya. Dan tiba-tiba datang di kepala saya tanpa seduga nih, ini barusan datang itu di kepala saya. Sebenarnya nggak nyangka, nggak pernah kepikiran juga. Baru saat ini kepikiran seperti itu. Ini juga ya, angka sebaiknya faktor utama faktor. Efek dari Turki itu Pak. Efek jalan-jalan ke Turki langsung terinspirasi. Vina juga nggak ingat. Kadang gitu, Vin, tiba-tiba aja, Vin, tanpa sebenarnya saya juga nggak sadar itu. Iya benar. Nggak sadar, tiba-tiba saja. Sering seperti itu. Jadi begitu mau ngomong nggak kepikiran, saya ngomong aja muncul sedikit seperti itu. Jadi
lebih baik. Bagus sekali dia. Itu ya, Alfia ya. Ya, Gak Pak. apa, kamu telat mengerisi nggak apa, mau 3 minggu, 4 minggu silakan aja. Mau sebulan silakan Oke. aja. Gak Oke, baik, apa-apa. Pak. Yang penting daftar wisudanya kapan ya? Wisudanya Alfia. Wisudanya jadwalnya 28 November. Nah, berarti kalau kamu udah selesai nanti bisa konsultasi saya di Zoom sekali cukup ya. Saya ingin tahu aja. Sekali Oke, cukup. baik. Habis itu kamu kirim ininya ke tangan saya. Ya. Kamu udah masuk ke grup saya, Bu? Masuk grup itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Nanti Iya. kamu udah selesai semua, sekali ketemu di Zoom udah selesai lah. Ya. Oke, Mbak Alfia. Jadi Mbak Vina, makasih banyak ya Vina. Ya, Mbak makasih Will. banyak. Pak, izin, Pak. Makasih Will. Jangan inspirasi di Will juga tanya tadi. Ya. Oke, itu aja sampaikan. Udah silakan ke Mbak Vina kalau ada tambah lagi. Oke, makasih Pak Sparta, Bu Will. Jadi ini apa oleh dari Turkinya akhirnya dapat kita Alfiah ya. Saya Iya, dari Pak. tadi kan lagi oleh-oleh terus, akhirnya dapat nih. Ya, jadi Aduh. langsung dapat inspirasi Pak Sparta untuk mempercantik skripsi kamu. Iya, ya bagus ya. Kemudian kita selesaikan saran Pak Sparta, jadi kita tonjolkan makroekonomiksnya ya, itu dijadikan poin utama, kita fokus di sana, kemudian nanti buatkan jurnalnya dan kita akan coba presentasikan, siapa tahu bisa SMA tahun depan Insya Allah ya. bisa, Insya Allah bisa. Ya. Oke, kita jalan-jalan Alfiah, kita aja. Insya Allah besok di mana, Vin? Di Ambon, bukan? Iya kan di Maluku, di mana sih Maluku, kemarin Maluku. itu? Di Maluku Maju apa? dia itu. Kita berangkat bareng-bareng aja, Will, ikut Will. Kita Will iuran ikut Will, kita nabung dari sekarang Will. ya. Jadi jalan-jalan tuh, jalan bersama, jalan dosen Gak akuntansi. perlu dibiayai IBS Will kita. Ya benar. Aduh, lagi nggak bisa Bu, jauh-jauh Bu. Oh dia mau melahirkan. Will, ada adunya, Tahun depan, ada buntutnya Will, 2. Iya, ya itu Vin, benar Vin. Ya itu Vin ya. Jadi ada lagi Vin yang mau sampaikan Will? Udah itu aja sih Pak. Oke, masih banyak. Alfia mungkin di share-nya ditutup dulu nih Mbak Alfia. Oh, oke, Pak. Tutup dulu, di stop share. Oke, makasih banyak. Kami akan melakukan diskusi Mbak Alfia. Jadi mohon izin supaya Mbak Alfia keluar sebentar. Jangan lama-lama ya. Nanti kita panggil lagi, Mbak Devita akan manggil. Silakan Mbak Alfia. Oke Pak, izin live ya Pak. Ya. Udah, wah itu. Vin anaknya bagus nih Vin. Bagus Pak, anaknya pintar dan dia baik juga loh tadi Pak. Iya, kelihatan dari wajahnya. Bimbingan Vina kan 2 orang Pak. Iya. Satunya Cliff. Jadi itu mereka selalu saling supporting gitu berdua. Jadi ujiannya tadi pagi. Makanya pernah baru selesai tadi si Cliff jam 1:04, makanya telat kan, makan dan sholat dulu. Nah. Mereka kompak berdua, ujian aja bareng. Menurut si Vina di atas 80 nilai. Iya Pak, insya Allah. Will gimana Will? Will gimana Will? Saya batas aja Pak 80. Iya, oke, saya juga sama. Oke, Devita silakan. Devita buka DF. Devita, tampilkan aja Devita. Kurang mah Sylvia, kurang Padang, enggak? Enggak sih orang Siko kayaknya Pak. Tapi kalau dari gayanya sih kayak orang Padang, cuman nih ketawa-ketawa aja Mas bertanya. Iya. Kamu ngerti nggak Will? Will, ngerti nggak kita ngomong Bahasa Minang? Enggak Pak, nggak ngerti Pak, roaming saya Pak. Ada Will, udah lama di Jakarta, ada ngerti. Ngerti lah Pak. Siapa tahu Will udah lama di Jakarta, nggak ngerti lagi Bahasa Minang. Ngerti Pak. Anak-anak Pak yang nggak ngerti, dibilangnya mama pakai bahasa planet katanya. Iya, siapa anak-anak? Anak-anak Vina? Kalau kami dia ngerti, tapi ya kalau ngomong nggak bisa, tapi ngerti, tapi nggak gitu banyak ngerti juga sih, sama aja. Kalau ngerti sih mereka ngerti, ya, cuma tapi nggak ada semuanya. Diledekin, mama ini pakai bahasa planet, enak aja bahasa planet, kamu tiru orang Cina, kan bilang kan. Iya. Orang Cina mana pernah udah berpuluh-puluh keturunan di Indonesia masih tetap bahasa Cina, kan. Iya. Kita sayangnya nggak kayak gitu. Ya. Ya, Devita mana Devita? Devita. Yang uji lagi jam 4 nih, Vin. Iya, kayak Vina tadi itu berarti nyambung. Neng. Devita mana Devita nih?
Kita WA Devita. Lagi tiduran. Lagi sholat kali. Iya. Nah, enak tuh Vin kalau ambil conference di jangan ke Turki, jangan conference, jangan jalan aja. Neng, Kayak dosen Trisakti. kita mau ngisi nilai, Neng. Tolong, Neng. Oke, ya Ada oke. beda. Oke, makasih. Yuk. Kadang fotokopinya, Pak. Oh ya, kopi. Lari-lari yang kate. Vin itu apa Sinta Vina dimasukkan atau tulisan di itu di Google Scholar, tulisan Vina? Tulisan itulah masuk, ada 6 yang masuk Google Scholar. Cuman kan Tapi Sinta baru disinkronisasi, kayaknya harus diimportin dulu deh, disinkronkan. Nanti Pina ke kampus besok, Pina minta tolong Pak Denny. Kan sinkron kemarin itu kan baru yang megang sinkron siapa? Si Taufik atau si Denny? waktu itu kan kita suruh update Sinta tuh, yang Pak Taufik nyuruh kan. Nah, itu udah Pina update sama Pak Denny. Nah, habis itu kayaknya harus dimasukin lagi Pak Google Scholar-nya. Kalau dulu sih udah keluar Pak, udah ada Garuda. Ya Udah ada Garuda. udah kan yang Google Scholar itu kok aneh si Meta masa ada tes sudah padahal sama 46 tapi data namanya. Padahal totalnya udah lebih banyak tulisan. Aneh sih sama yang lain. Makanya sebelum dia diupdate Google Scholar Sinta itu Pak, udah ada Pena yang udah disitasi, udah ada di Garuda gitu kan. Tiba-tiba kok hilang gitu semuanya. Aduh. Udah aneh tuh teman-teman yang di bawah udah itunya tulisannya kok lebih bisa diatin. Makanya ntar tanya Pak Denny besok pagi, besok ke kampus ngajar. Si Batara itu tulisannya lebih sedikit diatin. Iya. Bisa citasi gitu, masalah citasi. Citasi kali mungkin berdasarkan citasi. Citasi lebih banyak. Udah citasi lagi proses naiknya. Iya. Ya, Pin, silakan Pin. Pina dulu. 83. Saya 83 sama 83. Oke, baik. Pasal 83 semua ya, Pak? 83 semua. Ini soalnya harus dirubah, Pin ya. Apa, Pak? Harus dirubah seperti yang saya usulkan tadi ya. Iya, dirubah bentar Pina iniin lagi. Terus si Will berapa Will? 80 semua, Pak. 80 semua, ya. 80 semua di kita. Oke, baik, Pak. Ya. Bu Vina, silakan Ibu. Bimbing siapa? 84. Bu Vina 84 semua ya, Bu? Ya, biar cepat. Pasparta mau nguji lagi soalnya dari Turki. Itu pakai sweater Neng, Pasparta Neng. Mirip kan? Jadi biar persis kayak di Turki banget. Iya. Itu bisa mengelabui penonton. Betul. Jadi baper penonton lihatnya, baper. Asal jangan bucin aja lah. Yang bucin Uni. Yang bucin tuh Uni. Ini bucin kau udah. Iyalah. Sama-sama bucin, Mas, sama bucin. Sama-sama bucin. Saling membucinkan diri. Saling bucin-bucinan. Ya. Will, ngerti nggak bucin, Will? Will. Apa, Pak? Bucin ngerti nggak ngerti bucin? Ngerti, Pak. Singkatan apa tuh, Will? Tahu nggak? Budak cinta, Pak. Oh, salah. Oh, ya, udah kayak Pasparta ini masih bucin, Will. Kalau kamu Aduh. Ternyata Will milenial juga, Will. Will ini jagonya, Pak. Jangan main-main. Ayo, Dev. Kita panggil, Dev. Panggil, Vin. Anaknya, Vin. Totalnya, Pak, 82,35. Ya, 83. Tadi si Devita tolong isikan Devita ya. Kenapa, Pak? Isikan di berita acara saya ya. Oh iya, Pak. Isikan aja, saya kosong nggak ini ya. Ya, siap. Tantangannya dikirim ke. Para lagi di Turki, Neng, jadinya. Siap. Terus silakan panggil siapa? Oke. Baik, Pak. Asafia, nama panggil Asafia siapa? TV panggilannya, Pak. Apa? TV.
Alfia. Vivi. Isi panggilannya. Isi. Vivi. Vivi. Oh, Vivi. Mana Vivi? Ya, di stop share aja nih. Oh, Vivi. Vivi. Alfia. Iya. Coba tanya Pak, orang mana dia? Iya. Sama pin dia nggak bilang orang mana. Devita orang Padang, Devita. Siapa Devita orang Padang? Padang, dipadangkan nih. Atau memadangkan diri? Iya Dev, orang Padang kamu Dev. Bukan, Mbak. Ketawa Devita. Devita kuliah di ABS juga ya? Enggak. Siapa Iya, Devita? Pak. Iya kan? Udah selesai. Sudah, Baru Pak. tamat Alhamdulillah. Pak dia Pak, Oh, mau wisuda nih. Oh iya, wisuda November ini ya. Iya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Alfia udah masuk kembali ya. Alfia. Panggilan siapa sih? Saya susah nama menyebutkan Alfia. Panggilan siapa? Alfia. Panggilannya apa? Bunda. Belum headset dia nggak dengar. Panggilannya Vivi, Pak. Oh, Vivi. Vivi lahir di mana? Lahirnya? Maaf, Pak, sebentar. Nggak usah pakai handset lah, dibuka aja handsetnya, jangan pakai handset. Lalu dia didengerin Pak. Ya. Pak. Enggak, Lahir di mana? Zoom-nya tadi mic-nya nggak kebaca, Pak. Jadi Oh. coba saya copot lagi. Itu lahirnya di mana? Lahirnya di mana lahirnya? Saya, Pak, Jakarta, Saya di Surabaya, Jakarta. Palembang. Lahirnya di mana? di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Dari rahim siapa? Dari ibu dari mana? Ibu asli Jawa Timur, Pak, Oh, Jawa Jember. Timur ya. Jawa Timur ya. Bapak Jawa Timur juga. Iya, Bapak Jawa Timur, Banyuwangi. Bagus ya, Jawa Timur. Jawa Timur di mana nih? Gombang. Bapak Banyuwangi, Ibu Jember. Oh, mati lagi suaranya. Hilang Hilang suaranya. suaranya. Ini mau jangan pakai Buka aja headsetnya Vi. Halo? Halo ya. Ya. Oh, asli Jawa Timur dua-duanya ya. Yalah. Anak pertama ya, Vivi. Iya, Pak. Anak ketiga, Pak. Ketiga. Anak bungsu. Iya, bungsu, Pak. Oh iya. Kakak udah keluarga ya. Belum, Pak. Iya. Kakak saya alumni IBS juga, Pak. Ya, ini Ah, Vivi. siapa? Siapa Siapa? Vi? Karisma Elandi, Pak. Bu. Terus benar Oh, ya. pernah dengar namanya? Akuntansi ya? Akuntansi, Pak. Iya pernah. Lulus. Pernah ambil master itu Landi. Lulus 2016 kayaknya nih. Oh iya. Ya kayaknya aku pernah juga ngajar dia deh. Kerja di mana sekarang dia? Ketua Senat Kerja di mana sekarang? di perusahaan IT gitu, Pak, Pintrago. Oh iya. Iya bagus ya. Iya. Lagi mau merit ya. Ya Vivi, terima kasih ya sudah mengikuti proses persidangan ini dari awal sampai akhir. Sampai tahap ketiga kita mengumumkan hasilnya, tapi sebelum diumumkan kita tadi cukup diskusi ya. Diskusi kita lihat dari proses yang Vivi jalani selama kuliah. Jadi tidak hanya melihat posisi akhir saat sekarang, tapi proses itu penting ya. Meskipun dalam akreditasi nggak lihat proses, output dilihat, tapi dalam pembelajaran perlu lihat proses ya. Kalau akreditasi kan enggak. Akreditasi sekarang berbeda sama dulu. Akreditasi sekarang lihat output penting ya, proses nggak dilihat ya. Tapi pembelajaran penting lihat proses. Kalau dalam pembelajaran itu hanya lihat hasil saja, itu banyak mahasiswa IBS nggak lulus. Mungkin selesai satu bisa 10 tahun, 10 tahun, 12 tahun itu selesai satu. Tidak selesai. Ya, sebelumnya jadi kita sudah diskusi dan hasil rekap nilai kita itu tadi 82,3 ini. 82,3 ya. Jadi kamu dinyatakan lulus dengan nilai A. Tentu saja nilai A ini bebannya berat ya. Dan IPK kamu jadi berapa? IPK selama ini berapa? IPK-nya berapa? 3,5 sekian. 5. Jadi dengan dia naik sedikit ya. 3,5 berapa? Nah, IPK 3,5 itu tidak main-main itu. Jadi pasar akan melihat
Masih di IPK 3,5 berarti udah menguasai materi 80%-an. 80% udah menguasai. Nah, kalau saat diwawancarai nanti di waktu wawancara pekerjaan, kalau nggak bisa menjawab hal fundamental sama analisis itu, yang malu itu bukan mahasiswa kayaknya. Yang malu itu Indonesia Baking School. Ya. Saya selalu sampaikan di kelas seperti ini, karena kondisi sekarang itu beda sama kondisi saya dulu. Saya dulu waktu kuliah, susah banget jadi PK di tes 3. Susah banget. Itu udah mati-mati belajar, tapi susah banget, setengah mati. Jadi dulu tuh kuncinya lah ilmu pasti kita dapat, kita belajar mati-mati, tapi IPK susah banget ya. Nah sekarang IPK gampang carinya, tapi rajin buat mahasiswa, karena dengan gampang IPK itu masa nggak cari ilmu. Jadi ilmu itu penting. Jadi kalau sudah IPK nggak mencerminkan ilmu, itu sampai nanti akan membekas ke diri saudara. Maka angkatan saya dulu walaupun IPK 2,7, tapi mereka banyak menguasai ilmu ya. Maka mereka belajar mati-matian. Karena bagi saya itu kuliah itu bukan mencari nilai, cari ilmu. Walaupun kita sudah dapat nilainya B, belajar mati-matian kita puas, ilmu dapat. Tapi sekarang mereka nggak mati-matian belajar dapat A, ya. Ilmu nggak dapat. Makanya dari ratusan ribu sarjana akuntansi dari hasil data statistik ya, mungkin 300.000 sampai 400.000 sarjana akuntansi. Yang betul-betul menguasai bidang akuntansi itu mungkin hanya 1.000, 2.000, 3.000, ribuan gimana? Selebihnya kemana? Nggak berani itu ikut masuk ke profesi akuntansi, ya, karena mereka korban dari sistem yang ada sekarang. Dimana korban sistem sekarang mulai dari output. Jadi sekolah-sekolah perguruan tinggi itu berlomba-lomba memberikan IPK tinggi bagi mahasiswa karena berdampak prestasi. Kan? Padahal ilmunya belum ada. Itu terjadi sekarang. Jadi saya ingat ke mahasiswa supaya jangan mikirin nilai. Kalau nilai A itu gampang sekarang. Tapi pikirkan bagaimana Anda dapat ilmu. Nah kalau saya sudah kurang ilmunya, terpaksa sudah harus mereview lagi. Belajar ya, nanti ya. Belajar selalu sini. Mudah-mudahan saya punya buku, pegang buku wajib sudah beli semua. Jadi mata kuliah intermediate punya KISO. Ya, tapi saya nggak yakin mahasiswa sekarang punya buku wajib ya. Kalau dulu saya waktu kuliah, buku wajib itu saya beli itu. Tapi sekarang saya nggak yakin mahasiswa punya. Ya. Kalau teori akuntansi punya buku Godfrey, dia punya di rumah ya. Kalau pengatur akuntansi, KISO dia punya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa lihat di rumah ya. Mudah-mudahan kamu punya lah ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan kenapa? Karena ujian di praktik lebih berat ya. Ujian lebih berat pada ujian di kampus. Jadi kampus itu seperti menyuapin makan bayi. Makan bayi itu tinggal ngunyah aja. Ujian di kampus. Di kampus itu kamu tinggal ngunyah. Data disediakan, soal disediakan, dibimbing oleh dosen selama 14 kali pertemuan. Ya. Kemudian juga setelah kamu jawab, dosen banyak pertimbang juga, ada prosesnya, akhirnya bisa lulus. Ya. Walaupun nggak dapat satu pun jawaban, tapi dijawab tapi salah, pasti lulus juga. Karena dapat amal. Itu yang kadang-kadang harus dipahami oleh mahasiswa. Dan jangan berbangga juga IPK tes 3, karena belum selesai ujiannya. Biasanya ujian pembuktian IPK 3,5. Kalau kemarin ujian mendapatkan IPK 3,5. Tapi besok ini ujian untuk membuktikan 3,5. Nah itu. Jadi ujian kamu itu berbeda. Kalau selama kuliah ujiannya untuk mendapatkan IPK 3,5, selalu ujian untuk membuktikan 3,5 itu. Nah itu berat itu ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa menjalani hari-hari ke depan itu dalam dunia kerja ya. Karena sekarang dunia kerja itu tidak melihat IPK lagi, tidak melihat kamu kuliah di mana, alumni mana. Jadi kamu bisa nggak ngerjakan sesuatu penting. Itu aja yang saya sampaikan. Udah kamu sukses nanti ya. Dan untuk berikutnya saya persilakan kepada Mbak Wil ya, menyampaikan pesan terakhir ya, sebelum Reviani pergi dari kita. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Sparta. Untuk Alfia, selamat sudah lulus pada sidang skripsi sore hari ini dan mendapatkan nilai A. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang didapat selama di IBS selama 4 tahun bermanfaat dan berkah, dan insya Allah juga nanti dimudahkan jalannya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan yang diharapkan.
Kemudian jangan lupa jaga nama baik IBS ya, dan juga share IBS ke saudara-saudaranya supaya lebih banyak lagi yang mengenal IBS. Dah, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Asmata, Bu Lady. Terima kasih Mbak Will ya. Terima kasih. Sekarang Mbak Vina menyampaikan pesan. Makasih banyak Pak Sparta, Bu Will ya. Selamat ya buat Vivi. Alhamdulillah akhirnya lulus hari ini ya. Tapi dengan catatan saran Pak Sparta itu dilakukan, berarti bukan berarti selesai ya Vivi ya. Kita masih harus perbaiki skripsi lagi, jangan males bimbingan lagi nanti karena akan presentasi sekali lagi dengan Pak Sparta ya, sesuai dengan saran Pak Sparta yang diminta, kita tonjolkan makroekonominya supaya kita bisa jalan-jalan ke Sulawesi sama Pak Sparta. Sekarang kita Pak Sparta dari Turki, di Turki. Itu aja Vivi ya. Jadi mungkin dalam bimbingannya saya punya salah atau ada apa kurang bagus ya, saya minta maaf. Semoga Vivi makin sukses nanti. Amin. Kerja yang bagus, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian pesan kami, gunakan ilmu yang dimiliki sekarang untuk kebaikan. Ya, jangan disalahgunakan. Kenapa? Kalau nanti pas bekerja di bidang akuntansi, disuruh-suruh, ganti angkanya, tambah nolnya 5, kan kayak gitu. Itu kamu belajar auditing, ada fraud. Nah, itu jangan dilakukan ya. Artinya kan kita tahu yang benar dan yang salah ya. Itu aja. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Lady. Sama-sama. Oke, Pak. Itu aja, Pak. Silakan. Oke. Nggak ada lagi, Vina ya? Enggak, itu aja, Pak. Oke. Dan terakhir, saya tolong dipromosikan IBS ke luar ya. Karena sekarang IBS itu masih turun ya. Cuma akuntansi, kamu tak tolong juga jangan malu berkata kamu alumni Indonesia Baking School ya. Harus bangga dan berikan informasi penting kepada pihak luar ya. Kalau bisa kamu tarik saudaranya, teman-teman SMA dulu, adik kelas di SMA untuk masuk ke IPS ya. Oke, itu aja saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat Vivi ya. Semoga ini berguna buat saudara dan ini langkah awal sudah menuju kompetisi di dunia kerja ya. Mudah-mudahan kamu sukses dan mendapatkan jodoh yang sangat baik buat kamu, seidaman hati kamu lah. Banyak berdoa aja. Ya, mudah-mudahan demikian. Dengan demikian saya tutup acara sidang ini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Will. Mari kita. Terima kasih Pak Sparta ya. Siap Bapak. Ya, terima kasih. Siap, Assalamualaikum. Ya, Pak. Foto bersama lu ya. Ya. Hitung ya. 1, 2, 3, senyum ya. 1, 2, 3 ya. Dah. Banyak terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Vina, Bu Will. Semangat. Bu Lady. Ya. Dinler.